Karena kita tahu sekarang ini memang dunia baru berada pada posisi yang tidak mudah, pada keadaan yang sangat sulit sekali. Saya bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, bertemu dengan lembaga-lembaga internasional, langsung bos-bosnya, bertemu dengan kepala negara G7 baru saja. Saya tanyakan, sebetulnya dunia ini mau kemana? Beliau menyampaikan, Presiden Jokowi, tahun ini kita akan sangat sulit. Tahun ini kita akan sulit. Terus, kemudian seperti apa? Tahun depan akan gelap. Ini bukan Indonesia, ini dunia. Hati-hati, jangan bukan Indonesia yang saya bicarakan tadi, dunia. Kita bicara dunia dulu. Yang semua negara sekarang ini berada pada keadaan yang tidak mudah. Dari Sekjen, PBB menyampaikan, dari IMF, dari Bank Dunia menyampaikan, bahwa akan ada 60 negara yang akan ambruk ekonominya. Dan sekarang sudah mulai satu persatu. Angkanya adalah 9 terlebih dahulu, kemudian 25, kemudian 42. Mereka sudah secara detail mengkalkulasi. Apa yang dikhawatirkan itu betul-betul kita lihat. Dan sekarang ini 320 juta orang di dunia sudah berada pada posisi menderita kelaparan akut. Dan sebagian sudah mulai kelaparan. Ini saya sampaikan apa adanya. Karena memang posisi pertumbuhan ekonomi semuanya bukan hanya turun, tapi anjlok semuanya. Turun semuanya. Singapura, Eropa, Australia, Amerika, semuanya. Pertumbuhan ekonominya turun, tetapi inflasinya naik, harga-harga barang semuanya naik. Inilah kondisi yang sangat, kalau boleh saya sampaikan, dunia sekarang ini sudah pada kondisi yang mengerikan. Amerika yang biasanya kenaikan barang atau inflasi itu hanya berada pada posisi 1%, hari ini sudah berada di 9,1%. Bensin naik sampai 2 kali lipat, di Eropa juga sama. Coba di negara kita bayangkan, kalau Pertalite naik dari 7.650 harga sekarang ini, kemudian naik menjadi harga yang benar adalah 17.100, demonya berapa bulan? Naik 10% saja demonya, saya ingat naik 10% saja demonya dulu 3 bulan. Kalau naik sampai 100% lebih demonya akan berapa bulan? Inilah sekarang yang dikendalikan oleh pemerintah. Dengan apa? Dengan subsidi. Karena begitu harga bensin naik, harga barang otomatis langsung melompat bersama-sama. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan
anggaran subsidi yang tidak kecil, 502 triliun rupiah. Yang tidak ada negara berani memberikan subsidi sebesar yang dilakukan oleh Indonesia. Saya ingin bergeser ke apa yang sudah kita lakukan dalam rangka bersaing dengan negara-negara lain. Fondasi dalam kita bersaing dengan negara-negara lain harus mulai kita tata dan kita bangun. Karena ke depan bukan negara kecil, bukan negara besar mengalahkan negara kecil, bukan. Bukan negara kaya mengalahkan negara miskin, bukan. Pertarungannya adalah, kompetisinya adalah negara cepat itu akan mengalahkan negara yang lambat. Dan untuk cepat itu dibutuhkan fondasi-fondasi. Inilah yang sedang kita kerjakan. Satu, infrastruktur. Ini mungkin baru akan terasa nanti 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Tidak bisa instan kita rasakan sekarang. Tetapi begitu kita berkompetisi dengan negara-negara lain, kalau infrastruktur kita, kalau stok infrastruktur kita baik, akan kelihatan kita bisa bersaing atau tidak bisa bersaing. Dalam 7 tahun ini telah tambah 2.042 km jalan tol, 5.500 jalan non-tol, bandara baru 16, pelabuhan baru 18, bendungan baru 38, irigasi 1,1 juta hektar. Inilah fondasi kita untuk nanti berkompetisi dengan negara-negara lain. Mungkin tidak bisa kita rasakan instan sekarang. Dan nanti efeknya akan ke APBN.